Hai semua, di video kali ini kita akan membahas tentang Blazor menggunakan .NET 6. Blazor merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membangun web UI dari sisi klien secara interaktif menggunakan .NET. Blazor sendiri ditulis dalam bahasa pemrograman C# daripada JavaScript. Secara konsep, Blazor ini adalah sebuah komponen-komponen. Blazor akan merender UI-nya sebagai HTML dan CSS yang akan dijalankan oleh sebuah browser. Dan Blazor tersebut support di berbagai macam browser sekarang seperti Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Blazor application logic-nya ditulis dalam .NET. Jadi buat developer .NET sudah familiar dengan bahasa pemrograman C# itu tidak perlu lagi terlalu banyak effortnya ke bahasa pemrograman yang lain. Blazor sendiri juga open source dan cross platform. Jadi bisa dijalankan atau support di Windows maupun di Linux. Blazor ada dua tipe hosting, server dan WebAssembly. Untuk Blazor server akan dihosting Blazor komponen yang dibuat di dalam Blazor tadi di dalam server. Nah, UI-nya akan dihandle dengan SignalR oleh browser. Oke. Kemudian seperti dilihat di gambar, Blazor server itu dihosting, kemudian akan ada interaksi dengan user dengan DOM ya, Document Object Model, itu menggunakan SignalR. Blazor server ini seperti umumnya ASP.NET Core ya secara hostingnya. Jadi mirip tapi lebih cepat dalam loadingnya, dalam memunculkan datanya dan dalam render datanya. Blazor server mirip seperti ASP.NET Core. Tapi bedanya kalau di ASP.NET Core ketika kita pilih menu, dia akan meload atau merender semua mulai dari layoutnya. Nah, untuk Blazor dia akan memunculkan data yang dipilih saja gitu. Kemudian untuk Blazor WebAssembly atau biasa dikenal dengan Blazor WASM, ya, ASM, merupakan termasuk dalam kategori single page application. Seperti kalau kalian sudah mengenal ada React, ya, Angular, Vue, gitu. Blazor merupakan single page application. Menjalankan kode atau codingan .NET-nya itu di dalam browser. Seperti dilihat di gambar, ya. Ada Blazor komponennya, .NET framework-nya, assembly-nya itu dijalankan di dalam sebuah browser yang berinteraksi langsung dengan DOM atau Document Object Model. Blazor Assembly juga bisa berjalan di semua aplikasi modern atau browser modern saat ini, termasuk browser mobile, ya, seperti Chrome, Firefox, ya, Mozilla, nah itu sudah support. Yang dibutuhkan untuk menggunakan Blazor ya,
Yang pasti IDE-nya kita menggunakan Visual Studio. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio 2022. Kenapa? Karena untuk .NET 6 SDK-nya itu baru support di Visual Studio 2022. Jika kalian menggunakan .NET 5 SDK, bisa menggunakan 2019. Tentunya juga kita butuh SQL Server. Biasanya sudah terinstall untuk versi Express-nya ketika install si Visual Studio-nya. Nah ini instalasinya ketika melakukan instalasi Visual Studio. Ada versi gratis juga menggunakan yang versi Community, Visual Studio 2022 versi Community. Itu juga sama secara fiturnya, tidak terlalu ada perbedaan. Yang pasti harus dipilih ketika ingin membuat web menggunakan Blazor, itu ASP.NET Web Development itu harus di checklist. Jika kalian ingin menginstal Xamarin, itu juga boleh, tinggal di checklist di Mobile Development with .NET ini Xamarin. Nah, untuk versi MAUI itu juga ada, tapi pilih yang masih versi preview. Jadi MAUI itu saat ini masih ada di Visual Studio versi preview ya. Kemudian jika ingin menginstal .NET Desktop Development itu juga bisa di aplikasi-aplikasi .NET, itu silakan di checklist. Untuk bikin Universal Windows seperti WPF itu juga bisa di checklist yang bagian ini. Oke. Ini sebelah kanan ada installation detailnya. Bisa dilihat. Kemudian di tab individual komponen, pastikan .NET 6-nya sudah terchecklist. Kalian juga bisa menginstal .NET 5 jika dibutuhkan, atau .NET Framework yang lainnya. Oke, tapi saran saya jika kalian baru ingin menggunakan Blazor ini, langsung saja install .NET 6 karena .NET 6 ini sudah long term support seperti .NET Core 3.1. Itu long term support. Jadi jika kalian sudah menggunakan .NET 5, nanti akan lebih baik nanti di-upgrade ke .NET 6. Oke, selanjutnya kita akan demokan perbedaannya antara Blazor WebAssembly dengan Blazor Server. Create new project. Kita akan pilih template-nya Blazor. Ada WebAssembly, ada server. Kita coba pilih dulu yang Blazor Server. Next. Pilih yang .NET 6 long term support. Authentication type-nya jika kalian ingin menggunakan Microsoft Identity ya, itu bisa dipilih. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakan authentication type-nya. Configure HTTPS,
Kemudian kalian juga bisa menggunakan Docker ya. Jika kalian ingin project ini support Docker, kalian bisa enable ke versi Docker Windows ataupun Linux. Saya tidak akan menggunakannya. Kita tinggal pilih create. Ini Blazor server. Kita akan coba buat lagi untuk versi Blazor assembly-nya. Create new project. Pilih Blazor WebAssembly. And next. Pilih framework-nya. Jika kalian ingin menggunakan authentication type-nya, silahkan dipilih. Nah, perbedaannya untuk yang WebAssembly ini tidak ada pilihan support Docker ya. Checklist juga ASP.NET Core hosted-nya. Jadi akan di hosting atau bisa di hosting juga seperti ASP.NET Core. Karena ini single page application ya, jadi agak berbeda untuk hostingnya. Kemudian create. Oke, kita bedakan, kita bandingkan sini ya. Oke, untuk Blazor server di sebelah kanan ini hanya terdapat satu project. Untuk web assembly-nya terdapat 3 project. Client, server, share. Oke. Kemudian untuk Blazor server, jika kita buka ya, itu mirip seperti ASP.NET Core. Di dalamnya ada root, kemudian ada data. Nah, ini biasanya modelnya, di sampel ini modelnya ya. Kemudian page-nya ini berupa Razor komponen, counter, page, index ini Razor komponen. Kemudian ini adalah layout-layoutnya. Dari main layout, navigation menu, style di dalam share. Oke. Untuk yang Blazor WebAssembly itu ada 3 ya. Ada client, server, share. Nah, karena WASM ini Blazor WASM ini adalah single page application atau SPA, dia akan konsepnya ya, Blazor client-nya ini, yang client, dia akan melakukan request ke server. Jadi server ini bertindak sebagai API. Jika kita lihat di sini, controllernya itu seperti API. Dia akan tergenerate sebagai API. Jadi Blazor WebAssembly Server ini bertindak sebagai API yang akan menerima request dari klien. Kemudian akan meneruskannya untuk memunculkan data, baik itu dari database ataupun hanya dari memori. Nah, secara tampilannya akan ada di dalam Blazor client. Ya, ini bertindak sebagai front end-nya. Kita lihat di sini ada
www root-nya ada di sini, CSS-nya, JavaScript nanti diletakkan di sini. Library juga nanti diletakkan di sini. Ini untuk page Razor komponennya. Kemudian ada shared-nya, ini juga sama seperti yang di Blazor server. Seperti main layout, navigation-nya itu adanya di sini. Oke. Jadi terpisah antara front end dan back end-nya. Blazor WebAssembly Client bertindak sebagai front end-nya, Blazor WebAssembly Server bertindak sebagai back end-nya. Kemudian di sini ada juga Blazor WebAssembly Shared, yaitu biasanya digunakan bersamaan antara klien dengan server, seperti DTO atau Data Transfer Object. Ketika klien akan melakukan request ke server, secara format itu harus sama. Nah, di sini sebagai contoh ya, ketika Razor komponen fetch data ini melakukan request, akan mengirim request dan diterima oleh si backend-nya atau Blazor Assembly Server. Akan diterima oleh controller ini. Controller weather forecast. Nah, yang diterima di sini, kita buka dulu yang Blazor Assembly. Yang akan diterima di sini adalah DTO-nya, data transfer object-nya yang akan dikirim dan diterima. Nah, objeknya ini weather forecast modelnya ini adanya di shared. Di objek model yang digunakan bersamaan antara klien dengan server front end dengan back end itu ditaruhnya di shared ini. Seperti itu. Jadi kalau dari konsepnya untuk Blazor WebAssembly menjalankan atau merender komponen-komponennya itu di dalam server, sehingga di dalam untuk WebAssembly merendernya di browser. Untuk yang server merendernya di server sehingga butuh signal air. Oke, seperti itu. Kita coba running, jalankan ya yang server dan yang WebAssembly. Ini tinggal di trust saja. Jadi ini developer task ya, menggunakan SSL developer. Yes. Ini yes saja. Agar support HTTPS. Ini sudah jalan. Ini yang server ya. 726. Kita lihat ketika pindah menu di sini, apakah akan merender ulang? Kita lihat di button refresh-nya. Ya. Dia tidak merender ulang keseluruhan komponennya. Hanya menu atau yang page yang dipilih saja. Kita akan pilih page data, contohnya. Ya. Di sini tidak merender ulang, hanya memunculkan langsung page-nya. Jadi yang terrender hanya page-nya. Oke. Ini contoh Blazor server. Kemudian kita akan menjalankan Blazor assembly-nya. Yang dipilih sebagai startup-nya adalah server.
Ini untuk Blazor WebAssembly-nya di port 7045. Sama, dia juga tidak akan merender ulang page-nya. Pilih counter, klik me, paste data. Nah, kita coba lihat perbedaannya. Yang sebelah kiri ini Blazor server, sebelah kanan adalah WebAssembly. Counternya seperti tidak ada perbedaan, tapi backend-nya yang berjalan itu berbeda. Bisa kita lihat di sini, ketika kita pilih fetch data, seperti tidak ada loading di sini, karena dia merender semuanya di server. Untuk yang Blazor WebAssembly, ketika kita pilih fetch data, seperti ada proses loading atau notifikasi untuk menunggu datanya. Lihat sekali lagi, ada loading di atas ini. Karena konsepnya adalah single page application, sehingga harus menunggu request-nya mendapatkan respon. Setelah request harus menunggu respon dari server baru memunculkan datanya. Oke, itu merupakan perbedaan antara Blazor server dan Blazor WebAssembly. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Jika kalian suka, silakan subscribe dan like serta share videonya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.